Saya presentasinya tuh di depan apa ya, kayak panggung besar yang kayak tahu film startup. Oh iya, Pak. Nah, kayak gitu. Wah. Dan itu deg-degan banget dan dilihat sama investor-investor juga. Hai Fox, apa kabar? Berjumpa kembali di podcast Vokasi on Podcast bersama saya Rizal selaku Duta Vokasi Universitas Airlangga tahun 2021. Nah, hari ini merupakan hari spesial karena kita akan berbincang dengan salah satu mahasiswa prestasi yang dimiliki oleh Fakultas Vokasi Universitas Airlangga, yaitu Kak Daniel Firmansyah. Halo Kak Daniel. Halo, hai Fox. Kenalin, aku Daniel. Oke, nah kali ini kita akan berbincang dengan salah satu mahasiswa prestasi yang dimiliki oleh Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Nah, Kak Daniel ini kan merupakan salah satu mahasiswa prestasinya Kak ya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Kak Daniel yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung di podcast kali ini ya Kak ya. Dan aku ucapin selamat untuk Kak Daniel yang sudah mendapatkan prestasi di bidang Business Plan Competition dalam rangkaian kegiatan Surabaya Business Forum tahun 2022. Selamat ya Kak ya. Terima kasih banyak. Baik, nah podcast kali ini kan pastinya banyak sekali ditonton oleh mahasiswa Fakultas Vokasi nih Kak. Nah mungkin Kak Daniel bisa memperkenalkan identitasnya Kak Daniel terlebih dahulu, dari nama dan dari prodi apa. Silahkan Kak. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Daniel Firmansyah dari Prodi D4 Pengobat Tradisional Angkatan 2018. Oke, dari D4 Pengobatan Tradisional ya Kak ya? Iya betul. Baik, Kak Daniel ini kan merupakan mahasiswa aktif ya dari D4 Pengobatan Tradisional dan pastinya salah satu juga mahasiswa prestasi ya Kak ya. Nah, sini aku mau menyebutkan prestasi yang Kak Daniel raih nih teman-teman. Yang pertama yaitu mendapatkan juara 2 Business Plan Womanpreneur tingkat nasional. Kemudian yang kedua, juara 3 kejuaraan Taekwondo Airlangga Cup kategori Pomsail. Lalu yang ketiga, penerima dana hibah program kewirausahaan mahasiswa vokasi tahun 2020 dan tahun 2021. Kemudian mendapatkan juara 2 kejuaraan nasional virtual Taekwondo UTI Pro 2021 dan Best Product Presentation dalam kegiatan konferensi nasional vokasi tahun 2021. Dan yang terbaru mendapatkan prestasi di Business Plan Competition dalam rangkaian kegiatan Surabaya Business Forum tahun 2022. Wah, itu merupakan suatu hal yang istimewa ya Kak ya, yang Kak Daniel raih apabila dan pastinya kan sebagai mahasiswa ini kan pastinya harus membagi waktu sebagai mahasiswa dan juga mahasiswa prestasi ya Kak ya. Nah, baik, untuk selanjutnya nih mungkin Kak Daniel bisa menceritakan bagaimana sih Kak Daniel itu bisa diterima di Universitas Airlangga, lalu bisa diterima di Fakultas Vokasi, apalagi bisa diterima di Prodi D4 Pengobatan Tradisional. Mungkin bisa diceritakan Kak. Jadi awalnya itu sebenarnya gak pernah menduga-duga kalau bakalan masuk ke D4 Pengobat Tradisional di vokasi ini. Iya. Awalnya itu mau masuknya di jurusan kedokteran, entah itu di UNER atau di UI atau di UGM. Tapi karena satu dua hal akhirnya keinginan itu jadinya tidak tercapai. Dan saya dapat info tentang jurusan D4 Pengobat Tradisional itu dari temen kakak saya. Kalau yang mau yang hampir sama dengan kedokteran itu bisa coba di pengobat tradisional. Oke lah, saya coba dulu di pengobat tradisional. Maunya memang mau nyoba di tahun berikutnya di jurusan kedokteran atau di jurusan-jurusan lain. Iya. Tapi ternyata setelah dijalani di D4 Pengobat Tradisional itu sebenarnya punya banyak sekali potensi yang belum digali sama teman-teman yang lain. Tapi memang mungkin potensi-potensi itu masih belum terlihat gitu. That's why dari kegiatan-kegiatan lomba itu saya mencoba mengangkat
potensi-potensi itu, dan akhirnya ya betah sampai sekarang di Batra. Wah, berarti sudah betah ya Kak ya sekarang. Nah, kalau aku lihat nih dari prestasi yang Kakak ambil ini ada beberapa bidang nih yang seperti taekwondo dan juga business plan, dan itu kan ada bidang olahraga dan juga ada bidang ekonomi ya Kak ya. Nah, kenapa sih Kak Daniel ini jatuh cinta terhadap fakultas vokasi khususnya prodi D4 pengobatan tradisional? Iya. Yang pertama tadi sudah dijelaskan ya, kalau misal potensi di Batra itu banyak banget, dan kalau mau mengangkat seputar ekonomi dari tema-tema Batra itu sebenarnya masih yang terangkat sekarang itu masih hanya secuil, dan sebenarnya masih banyak banget yang bisa diangkat. Dan kalau teman-teman mau mengenal lebih dekat ke Batra, itu pasti bakalan dapat banyak ide-ide dan insight-insight baru yang mungkin nggak pernah terpikirkan sebelumnya. Makanya aku suka di Batra itu karena itu gitu. Oh, berarti masih ada secuil yang belum ditonjolkan ya di Batra, dan Kak Daniel ini ingin menunjukkannya ke... Iya, sebenarnya pengen menunjukkan lebih kepada orang-orang sekitar, karena kalau Batra itu, ini loh Batra yang punya potensi besar. Walaupun memang Batra itu mungkin kalau sekarang mungkin kurang dikenal ya sama masyarakat sekitar, tapi Batra itu walaupun kurang dikenal itu punya potensi yang bagus banget, dan prospek untuk dunia kerja ke depan, baik di dunia kerja di instansi ataupun nanti kalau mau buka usaha itu peluangnya besar banget. Wah, luar biasa ya Kak ya. Nah, untuk selanjutnya nih Kak, Kak Daniel ini kan banyak sekali meraih prestasi ya Kak ya, dan apa sih yang bisa Kakak ambil dari prestasi itu? Mungkin ada sih satu atau mungkin dua yang mungkin Kak Daniel itu merasa tertantang untuk mendapatkan prestasi itu, atau mungkin ada salah satu prestasi yang benar-benar terkesan untuk Kak Daniel sendiri. Yang paling berkesan itu yang di lomba terakhir ini. Jadi di business plan competition ini alhamdulillah dapat juara 1 itu bersama dengan, jadi kan lombanya itu tim bareng teman saya itu Natasha Claudia Wijanarko dari Batra juga. Dan kenapa yang paling berkesan dan menantang di lomba itu karena untuk semifinal dan finalnya nanti presentasinya di depan pengusaha-pengusaha yang usahanya bukan main-main lagi. Wah. Gitu. Usahanya itu sudah beda level ya. Perusahaan-perusahaan besar ya. Dan ketika di final saya presentasinya itu di depan apa ya, kayak panggung besar yang kayak tahu film startup. Oh iya. Nah, kayak gitu. Wow. Dan itu deg-degan banget dan dilihat sama investor-investor juga. Jadi penilaiannya itu memang dari dewan juri juga sama, bisa jadi investor-investor juga. Walaupun memang aku gak tahu sistem penilaiannya kayak gimana, cuman yang pasti itu dilihat sama investor-investor yang perusahaannya nggak main-main. Jadi penilaiannya itu memang nggak main-main ya Kak ya? Iya. Dan yang ikut pun juga cukup banyak. Wah. Luar biasa sekali Kak ya. Berarti di samping penilaiannya itu juga tinggi, pasti ada saingannya tuh juga nggak main-main ya Kak ya? Iya, sebenarnya nggak nyangka juga sih bisa menang, cuman alhamdulillah bisa dapat kesempatan itu. Wah, luar biasa sekali Kak prestasinya. Dan mungkin dengan prestasi yang luar biasa tadi itu, bagaimana sih Kak Daniel membagi waktunya dalam mengukur prestasi dan di samping sebagai seorang mahasiswa aktif? Jadi kalau saya terapinnya itu skala prioritas dan mengkotak-kotakkan waktu sebenarnya. Jadi ketika misalnya lomba A sudah dekat, prioritas pertama di lomba itu. Jadi memang mengerjakan aktivitas kuliah lain, tapi yang paling banyak proporsinya di bagian A ini. Iya. Terus mengkotak-kotakan waktu dalam hal misal pagi sampai sore itu magang. Terus nanti ketika sudah selesai magang istirahat dulu, istirahat dulu. Terus nanti malamnya lanjut lagi, entah mau garap tentang keperluan lomba atau nanti mau garap tentang perkuliahan itu kayak gitu.
Jadi memang harus mengkotak-kotakan dan harus mau berkorban waktunya dan mau gak seneng-seneng dulu sama teman-teman. Iya, Soalnya emang mungkin bisa terbilang jarang buat nongkrong sama teman-teman Oh sih. ya. Oh jadi benar-benar memanfaatkan waktu dengan baik ya kak ya. Iya, betul. Oke, berarti di samping menjalankan sebagai seorang mahasiswa, terus harus pinter-pinter bagi waktunya juga dalam hal prestasinya ya kak ya, tetap dipertahankan gitu ya kak ya. Oke, jadi baik nih kak, untuk selanjutnya nih motivasi seperti apa yang kak Daniel miliki sehingga memiliki prestasi yang luar biasa tersebut kak? Motivasinya itu sebenarnya karena saya hidup waktu kan berlalu ya. Iya. Nah, motivasinya adalah ketika waktu berlalu itu saya harus mendapatkan hal di sebuah momen di waktu tertentu. Misal di awal quarter 2022 itu apa yang ingin saya dapatkan? Apakah prestasi? Apakah di bidang perkuliahan, misal skripsinya selesai atau apa? Itu harus ada sesuatu yang didapatkan. Baru apa lagi ya? Motivasi kedua adalah sebenarnya karena orang tua juga sih. Jadi emang mau membanggakan orang tua. Terus yang ketiga apa ya? Sebenarnya karena suka mencoba hal baru dan suka tantangan, itu jadi motivasi terbesar saya. Karena ketika sudah ketika nggak mencoba hal baru itu kayak ada yang kurang gitu. Jadi memang rutin nyoba hal baru atau ikut lomba atau hal-hal yang memang menantang diri sendiri ya. Iya. Memang suka men-challenge diri sendiri. Oh jadi itu ya motivasi yang Iya. kakak miliki sehingga banyak sekali prestasi yang dicapai ya kak ya. Oke, mungkin selanjutnya nih apa yang menjadi kunci kesuksesan dan keberhasilan dalam mengukir prestasi yang kak Daniel miliki? Nah mungkin bisa kayak menginspirasi teman-teman kan di sini sehingga bisa meraih cita-citanya. Silahkan. Kuncinya sebenarnya bisa dilakukan sama semua orang sih. Ya. Cuman tergantung keinginan tiap individu ya. Kuncinya yang pertama, yang pasti ya kerja keras. Jadi kita harus kalau mau dapat sesuatu itu jangan nanggung-nanggung. Jangan setengah-setengah gitu. Intinya kalau mau itu ya itu gitu. Terus yang kedua ya doa pastinya. Kayak yang kemarin yang di business plan competition itu gak berhenti zikir sebenarnya karena memang sampai getar semua tangan waktu mau presentasi itu. Iya. Sampai dari peserta lain itu sadar kalau tangan saya itu lagi getar. Megang pointer itu getar gitu. Gitu. Terus yang pasti doa ya, doa dari diri sendiri sama dari orang tua juga. Gitu sih. Oke, jadi balik lagi ke orang tua dan doa dan tetap berusaha ya kak ya. Usaha. Oh iya, satu lagi usahanya itu harus benar usaha. Cuman ketika kita bekerja untuk usaha itu, kita harus juga memikirkan strategi yang pintarnya juga. Jadi strategi biar kita tuh bisa lebih dapat sama tujuan itu. Misal kayak yang di business plan competition kemarin, itu strateginya apa aja. Misal harus memenuhi kriteria produk yang inilah, atau marketnya harus jelas, atau gimana itu harus sesuai. Terus juga menerima saran-saran dari orang lain. Kayak kemarin di business plan itu dapat banyak saran dari dewan juri, dan memang presentasinya banyak berubah dari semifinal sampai final. Itu ada 3 kali presentasi itu selalu berubah. Oh, berubah. Iya, selalu berubah, tapi ya memang seperti itu. Memang harus harus menerima masukan, tapi difilter lagi ya, yang bener sama yang menjatuhkan itu harus difilter lagi. Wah, luar biasa ya Sobat Fak. Jadi banyak sekali kunci kesuksesan dari Kak Daniel sendiri ya Kak ya. Doa, usaha, dan pastinya restu dari orang tua ya Kak ya. Baik, tidak terasa nih Kak sudah di pengunjung acara nih. Mungkin
untuk penutupnya sendiri, apakah ada kesan pesan yang bisa disampaikan ke Sobat Fox sehingga dapat memberikan motivasi kepada teman-teman semuanya untuk mengikuti jejak Kak Daniel? Ya, Sobat Fox, sebenarnya teman-teman semua, kalau sesuai saran dari saya ya, motivasi dari saya, manfaatkan apa yang ada di vokasi. Aktif-aktiflah ikut kegiatan, nggak harus lomba, bisa di kegiatan organisasi dan lain-lain. Yang bisa teman-teman dapat, ada hal yang bisa teman-teman dapat, baik itu skill, prestasi, dan lain-lain. Jadi teman-teman itu selain berkuliah di vokasi, teman-teman juga harus dapat misal skill dan lain-lain, itu harusnya dapat sebagai bonus gitu. Dan vokasi itu sebenarnya banyak program-program yang memfasilitasi mahasiswanya kan. Jadi diikuti aja karena eman banget. Apalagi kayak saya kan sudah semester tua, semester 8, sudah skripsi nih. Itu masih pengen ikut kegiatan-kegiatan sebenarnya, cuman karena memang harus fokusnya di skripsi, ya sudah direlakan kegiatan-kegiatan itu. Dan sekarang giliran dari teman-teman semua angkatan 19, 20, 21 itu harus turut aktif di kegiatan-kegiatan mahasiswa, baik itu organisasi, prestasi, dan lain-lain gitu. Wah, luar biasa sekali. Baik, terima kasih untuk Kak Daniel yang sudah meluangkan waktunya, dan selamat juga untuk prestasi yang didapatkan yang sudah membawa nama vokasi ini lebih jaya lagi ya Kak ya. Dan pastinya bangga vokasi ya Kak ya. Bangga vokasi. Bangga vokasi. Baik, terima kasih untuk Sobat Fox yang sudah menyaksikan podcast kali ini. Terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa untuk saksikan podcast yang sudah ada di channel YouTube Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Baik, terima kasih untuk Sobat Fox semuanya. Saya Rizal selaku Duta Vokasi UNER tahun 2021. Terima kasih atas waktunya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.